Oke, assalamualaikum semuanya. Kita lanjutkan pertemuan kemarin ya. Fill area ya, fill ada dua, boundary fill sama float fill. Lalu tentang tugas besar. Jadi kita awalnya tugas besar dulu ya. Sebelum itu kita absen. Hadia ada? Adinda? Iya. Ya. Adrian? Afiar? Ahmad? Ahmad Fauzi? Alvin? Alia? Hadir. Akila? Bari? Danendra? Daniar? Fadel? Fahrizal? Faras? Fikri? Linda sakit ya? Zia? Ini masih belum bisa ini. Maesha? Hadi? Faisal? Suruh ke Pak Rizky. Nggak ada di saya. Saya apain dulu ya. Isan? Hadir. Raffi? Hadir. Saifullah? Reno? Hadir, Pak. Rizky? Sira? Hadir. Taufik? Tendi? Oke, kita review dulu ya. Ini sudah mengisi semua. Kayaknya sudah, Pak. Ada 20, itu kenapa dia? Tiga puluh satu ya. Pas ya. Jadi pertama udah berapa persen yang udah ngerjain motifnya? Oh, pertanyaannya salah. Berapa motif yang sudah dikerjakan sampai hari ini? Satu. Siapa yang sudah dua? Yang sudah tiga? Sudah tiga? Gitu? Udah ngajeng sebelah KF? Sudah tiga? Itu sudah tiga? Apa? Atau apa yang Yang belum ngerjain sama sekali, Cung? Satu, dua, dan Hendra, terus ya? 1, 2, 3, 4, 5 60% ada ya? 70? Ada ya? Banyak ya? Waktunya saya itu ya, waktunya 8 hari lagi loh. Oke. Yang punya pertanyaan dulu nggak? Terkait tugas. Jadinya tuh dalam satu window gitu tuh ada tiga nih. Oke. Ditampung dulu, terus ada lagi? Selain itu?
pertanyaan dulu ya dari siapa? Lupa lagi namanya. Fadel. Jadi defaultnya untuk 3 motif di satu window ya. Tapi misalnya kalian mau bikin lengkap, bikin batiknya lengkap, bisa. Jadi 034 motif 2 dimensi, variasi 1, variasi 2, variasi 3 dipisah, nggak ada masalah. Tapi untuk animasi dan animasi interaksi itu satu window saja. Oke, saya jelaskan dulu ya. Ya. Contoh kita mau ke siapa nih? Ini yang apa ya? Tadi saya lihat lain dulu. Satu ya ini. Adrian ya. Adrian punya 3 motif di sini. 3 motif. Ini kebetulan ini batik bukan? Mungkin yang salah batik ya. Ini kayak geometri Islam atau kurang tahu. Oke, jadi ada 3 motif. Ini bisa dia bikin satu window aja cukup, misalnya yang ini tugas besarnya 03 motif 2 dimensi ya, variasinya cuma itu satu window, tiga-tiganya langsung. Jadi motif 2 dimensi ini masih still ya, atau tidak bergerak ya. Jadi hanya si motifnya saja, atau bisa disebut bentuk objek utamanya, objek dasar atau pattern dasarnya. Kalau animasi, ini animasi lebih ke transformasi biasa ya. Ada scaling, ada translasi, ada satu lagi apa ya? Satu lagi rotasi ya. Untuk 3 objek itu. Jadi di satu window. Nah, baru animasi interaksi itu udah ini, kalian bikin estetikanya kayak gimana, penempatannya kayak gimana. Kayak contohnya, misalnya ini satu jadi objek utama. Ini nggak apa-apa ya saya ini. Misalnya ini adalah objek sekundernya. Misalnya ini oke, jadi ini di scene ketiga ya, yang animasi plus interaksi. Jadi ceritanya ini ada 2 objek. Objek ini objek utama. Jadi di sini ada objek yang sekundernya ada 2. Di sini langsung aja ke sini ya. Ada penilaian kan ya. Ada animasi pergerakan objek seperti huruf S, Z atau zigzag. Ini atau ya. Lalu transformasi lintasan mengikuti bentuk dasar seperti segitiga, trapesium, segi 5 dan segi 6. Misalnya si Adrian milih saya mau lintasannya persegi di sini. Ada lintasan persegi. Jadi misalnya yang ini dia bergerak dari sini ke sini
terus dia menghilang, terus dia sekarang kebalikannya dari sini ke sini, terus menghilang, terus balik lagi sini ke sini. Nah itu contoh yang lintasan ya. Ini bisa persegi, bisa trapesium, bisa lingkaran, terserah ya, bisa setengah lingkaran, bisa segitiga. Misalnya pas saya mau masing-masing nih. Ini dia bergerak untuk yang ini, dia ini sampai sini, sampai sini, sampai sini. Itu untuk yang lintasan. Kalau zigzag S kayak gimana? Contohnya kalau zigzag tuh individu, bisa mau yang ini ya, misalnya bergeraknya gini, zigzag kan gini ya. Kalau enggak di sini, ini sambil berputar, si yang di dalamnya itu dia bergerak S misalnya gitu. Balik lagi S. Jadi bedanya kalau lintasan itu berbentuk looping ya, jadi dia ngelooping. Kalau satu lagi tuh sebenarnya apa? Pergerakan itu dia nggak ngeloop ya, jadi balik lagi S, seperti itu. Nah, ini kan karena ini bagian penilaian, dua-duanya harus dilakukan ya. Contoh animasi, transformasi bergerak, ada pergerakan, ada lintasan. Terus interaksi, maksudnya interaksi itu apa? Interaksi dari perangkat input. Misalnya saya punya 3 objek. 3 objek ini, 1, 2, 3 ya. Interaksinya bisa per atom ya, satu-satu. Jadi bisa dipercepat, perlambat, atau per grup. Jadi yang hitam, untuk yang hitam semua, dia kalau saya klik, dia rotasinya lebih cepat. Atau ada keypad, ada banyak misalnya. Untuk yang objek 1 untuk mempercepat pakai key, objek 2 pakai A, objek 3 pakai Z. Terus kalau untuk besar kecil, saya mau besar kecil keseluruhan atau besar kecil hanya satu, yang utama aja, yang scaling atas sama bawah. Itu untuk interaksi. Kalau yang bedanya animasi sama animasi interaksi, kalau di sini animasi cuman minimum penilaian misalnya, kayak bisa nggak kalian implementasikan komposit, bisa nggak kalian implementasikan rotasi, terus translasi, tapi bentuknya animasi. Kalau yang 3-4 ini udah kayak produk, kayak udah bikin, ini udah interaksi, terus besar kecil, kecepatan, perlambatan, dan lain-lain. Jadi nilainya lebih besar yang ini ya, seperti itu. Ya kan ada yang masing-masing kan beda-beda ya itunya, kondisi awalnya sekarang. Misalnya ada yang udah bisa sampai sini gitu ya, sampai interaksi dan sudah ada estetikanya, nilainya pasti lebih besar dibanding yang kemampuannya baru sampai animasi sampai yang sini. Ini bentuk, oke, ini animasi ya. Kalau untuk bentuk dasarnya tadi ya, bentuk dasarnya beda ya penilaiannya. Kalau hardcode misalnya 1 nih, tapi di hardcode yang lainnya pakai nggak pakai looping, nggak pakai transformasi rotasi, jadi hardcode aja satu-satu, beda nilainya sama yang di looping, di pakai rotasi untuk membuat objeknya. Itu aja.
animasi udah tadi, interaksi udah, input output. Ada ini ya, ada kata kuncinya objek utama sama objek pendukung, nanti kalian pilih sendiri. Atau saya mah konsepnya nggak gitu Pak, nanti dijelaskan. Lalu ada link YouTube demo. Ini demo, ada kata kunci juga, ini informasi yang berhubung dengan komponen penilaian. Jadi demonya tuh nggak usah ngejelasin kode, tapi ngejelasin saya punya 3 motif. Tadi motif 1 saya bikinnya seperti apa. Jadi awalnya saya punya bentuk dasarnya misalnya elips, lalu bentuk dasar ini saya rotasi atau lakukan komposit jadi bentuk batik atau batik 1. Untuk motif 2 seperti apa, motif 3 seperti apa. Jadi nggak usah kodenya, nggak usah, tapi lebih ke penjelasan karena waktunya terbatas ya 15 menit. Atau ada yang mau demo dulu gitu, demo dulu di 5 menit demo seperti apa, si interaksinya kayak gimana, baru dijelaskan ke ininya. Bagaimana saya bikin objek, bagaimana bikin objek 2, objek 3. Terus bagaimana saya bikin transformasi untuk pergerakan objek. Saya manggilnya apa? Ngambilnya yang Z misalnya, atau yang S, atau yang U, atau yang W, itu terserah ya. Ini contoh. Atau yang A, atau yang V gitu dan lain-lain. Kalau transformasi misalnya saya pakai segi 5, segi 6. Jadi nilainya beda, misalnya yang sederhana pakai persegi panjang sama pakai segi 5 pasti nilainya akan sama ya. Lebih kompleks kalian ngerjain, nilainya ya fair aja gitu, fair. Nilainya pasti lebih baik. Ini di YouTube itu lebih ke sana ya. Atau di awal-awal jelasin dulu ini tuh saya terinspirasi dari mana. Terus untuk proyek ini saya namakan animasi apa gitu, itu nggak ada masalah ya. Pokoknya waktunya maksimal 15 menit ya lebih. Lalu ada sumber gambar, ada linknya, itu dikumpulkan dan disimpan dalam bentuk PDF ya. Kayaknya kurang. Yang terakhir readme. Readme itu apa? Nama programnya, penulisnya ya kalian, penulisnya siapa. Terus deskripsi dari program. Terus yang utama ini cara ininya, how to-nya. Kalau misalnya saya banyak sekali nih menggunakan interaksi, nggak terbatas keyboard ya, bisa juga mouse, scroll up, scroll down misalnya, kanan kiri dan lain-lain. Jadi nggak terbatas sama keyboard. Untuk rubriknya, pertama originalitas ya. Jadi saya cek yang kalian bikin itu ada sama nggak sama orang lain. Oke. Kayaknya ada yang mirip ya yang ini. Ya sama. Oke. Beda warna atau gimana? Oh beda ya, tengahnya beda. Originalitas dari sana ya, original dibandingkan dengan teman sekelas maksudnya. Jadi ini mah sama nih, jadi nilainya pasti ada berkurang gitu, dibandingkan sama yang benar-benar original, yang beda sama orang lain. Kalau clean code ini penggunaan OP kan sudah ya, sudah diajarkan. Modul juga sudah ya, jadi dipisahkan untuk setiap ininya. Kalau Zen Python tuh kayak bagaimana membuat fungsi, bagaimana penamaan fungsi, bagaimana penamaan variabel, itu bisa kalian cek. Lalu manipulasi bentuk dasar tadi, kalau misalnya bentuk dasarnya kompleks, itu pasti nilainya lebih tinggi daripada yang sederhana. Manipulasi transformasi juga nanti dilihat. Lalu terakhir estetika, ini lebih ini ya, penempatannya tadi ya, misalnya ditempatkannya seperti apa. Terus
selain penempatan, terus komposisi warna, karena processing itu warnanya banyak sekali ya, kalian boleh cek, bisa lihat, jadi jangan pakai warna yang itu aja. Untuk objek dua dimensi sama di dalam kanvas, itu aja sih untuk penjelasan tugas besar ini. Untuk pengumpulannya 13 Oktober ya. Jadi nanti waktu kita ETS itu kalian hanya absen aja. Kita presentasinya tanggal 19 ya. Jadi 13 itu wajib mengumpulkan. Mau hasilnya bagaimanapun wajib mengumpulkan. Tanggal 19 nanti ada pengumpulan kedua bersamaan dengan video YouTube. Jadi video YouTube tuh di tanggal 19 plus hasil akhir kalian sebelum praktikum dimulai. Jadi kalau kelas kalian jam 1, kalau kelas sebelumnya jam 9.50 ya, terakhir itu pengumpulan kedua. Nanti tanggal 13 juga udah saya nilai nih, jadi nilai pertama. Nanti ada deltanya pas tanggal 19 itu nilai kalian. Lalu yang dimaksud kode challenge itu kalian sudah memenuhi semua yang ini. Misalnya ada yang masih belum, dikasih waktu sampai tanggal kita praktikum tuh jam 14 ya, jam 15 itu masih ada waktu, tapi kerjanya di sini. Atau ada yang udah ada nilainya kan nanti kan, terus pas saya mau minta tambahan nilai misalnya, kasih saya challenge misalnya, nggak ada masalah. Jadi misalnya challenge-nya nggak akan jauh-jauh dari sini. Oke? Dari tugas ada yang mau ditanyakan? Mau tanya lagi. Terkait penggunaan atau kodenya Pak, kan dari processing juga ada Pak, kode-kode ini harus yang dari model-model kemarin. Ya, harus bikin sendiri. Ya, jadi harus kerjain yang kemarin. Kan kita udah bikin persegi panjang, jadi ya pakai yang itu. Yang kita bikin. Bukan built-in yang di processing bikin. Kalau ini contohnya nih Fadel ya misalnya, ini tuh kan bisa jadi ada di satu pattern ini bisa jadi ada berapa ya? Ada 3 ya, 1, 2, 3 ya misalnya. Boleh ambil yang sebagian, jadi nggak perlu keseluruhan harus dijadiin apa? Bisa yang sebagian atau yang ininya aja. Ya kan kalau segitiga ini kayaknya terlalu sederhana kan ya, kecuali yang segitiga dalam segitiga nih. Ini namanya Sierpinski diagram, Sierpinski triangle, segitiga dalam segitiga. Kebanyakan ada ini ya, ada warna ya di dalamnya ya. Oke.
Ini saya balikin lagi kawan atau nggak apa-apa? Ya, udah balik lagi. Pak, namanya Pak, Ya. kalau yang interaksi kan saya tuh nemuin satu library PY5 game gitu, boleh dipakai kayak gitu atau gimana? Interaksinya yang di sini aja deh, yang ada di sini. Interaksinya sederhana kan ya. Ada keyboard, mouse. PY5 game, baru tahu deh. Kalau PY5 game kayak gimana konsepnya? Sama, jadi dia tuh ngambil inputan gitu. Jadi setiap kita ngeklik dari keyboard tuh nge-processing gitu. Terus 5 game. Gimana PY5? Pakai yang ini aja sih, pakai yang PY5 aja. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bapak, Bapak, kalau untuk di video yang diupload di YouTube-nya harus ada muka kita ya, Bapak? Bebas itu. Ada ini angkatan lalu mah kan ini kalian buat portofolio kerja juga ya. Jadi harus pede juga. Jelasin dengan percaya diri. Ya kalian nganggapnya tugas ini buat apa sih misalnya? Ya sekedar menyelesaikan kewajiban atau emang ada hal lain yang pengen kalian capai misalnya? Terserah sih. Penilaian presentasi kalau nggak salah tahun lalu ada ya penilaian presentasi misalnya yang penting sih jelas suaranya, terus jelas penjelasan idenya kayak gimana sih. Ada masalah kalau misalnya ada videonya ada foto kalian nggak ada, saya nggak ini. Misalnya ada foto kaliannya sambil di papan tulis ngejelasin ininya misalnya cara matematisnya itu malah lebih utama dibandingkan hanya sebagai pemanis saja videonya misalnya muka kitanya sebagai pemanis. Lebih baik ada whiteboard, terus saya bikin segitiga, dalam segitiga atau ini saya ini pakai GeoGebra dulu nih ininya si bikin polanya, nentuin poin-poinnya, terus transformasinya, itu lebih dihargai. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ya? Kalau nggak ada kan kemarin saya suruh ini ya belajar mandiri ya. Mandiri. Yang sudah baca berapa orang? KM-nya kan saya kasih ya. Terus diapain? Belum di-share, Pak. Astagfirullah. Jangan salahin saya ya. Berarti nggak di print deh? Nggak ada yang ngopi? Nggak ada.
Saya kasih di WA ya. Silakan info.
udah download? Nah, ya. Berhitung 1 sampai 6. Mau dari siapa dulu? Dari itu KM? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, nah mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3. Oh, banyak yang nggak masuk ya? Nggak apa-apa. Silakan kumpul. Kelompoknya. Kelompok ganjil ngerjain yang apa? Memahami tentang boundary field. Kelompok genap slot field. Lalu mencari cara gimana implementasi di processingnya. Siapa yang tinggal? Di sini kan?
sampai halaman 4 Jadi